tentang apa ya? Tentang cinta. Saya pernah ditanya tentang agamanya Allah itu apa gitu ya. Saya jawab, Allah tuh nggak pakai KTP, jadi ya jangan ditanya agamanya apa. Kemudian seolah-olah Allah itu cuma Tuhannya orang Islam. Itu cara orang Islam menghancurkan dirinya sendiri itu begitu. Jadi benar kata Rasulullah bahwa Islam itu hancurnya dari dalam. Kenapa? Karena mengkerdilkan dirinya sendiri, mengkerdilkan Tuhannya, mengkerdilkan Rasulnya. Dipikir Allah itu Tuhannya Islam doang. Enggak. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta raya dan seisinya. Dipikir Muhammad itu cuman nabinya orang Islam. Bukan. Muhammad itu Nabiullah, Rasulullah, nabinya Allah, Rasulnya Allah. Jangan dikerdilkan. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi wilayah tugasnya tidak hanya di bumi, tapi di seluruh alam semesta. Jangan dikotak-kotakkan. Saya juga berpikir keras ketika kenapa kok orang membaca syahadat, mengucap syahadat bisa otomatis masuk Islam. Saya bingung juga. Kenapa? Karena produk hukum, kalau kita mau menyebutnya sebagai produk hukum, pasti kan berdasarkan teks, berdasarkan redaksionalnya seperti apa. Coba kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Yang paling penting pertama, gak ono Islam-Islam, gak ada Islamnya di situ. Tidak ada kata-kata Islam sedikit pun di situ. Artinya apa? Artinya syahadat itu berlaku untuk semua. Ya. Kecuali, mohon maaf, ditambahi kata-kata kalimat ketiga. Dan aku bersaksi siapa yang membaca syahadat masuk Islam. Nah itu dasar hukumnya ada. Kalau enggak ada ya jangan dicari-cari. Lagi pula di situ Rasulullah, Rasulnya Allah, bukan Nabiullah. Beda antara Nabi dengan Rasul. Bukan pula Nabinya Islam, enggak ono, tidak ada. Sehingga seharusnya memang benar-benar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi milik kita semua. Ya kan? Seharusnya. Tapi memang Islam itu dirusak atau digoncang dari dalam oleh orang-orang Islam itu sendiri. Merasa paling benar. Padahal merasa paling benar itu awal segala kesalahan. Dan merasa benar sendiri adalah kesalahan berikutnya. Membenarkan itu bukan dengan cara menyalahkan. Kalau sampean belajar bahasa Inggris, to correct is not to blame. Ya. Membenarkan bukan dengan cara menyalahkan. Membenarkan itu dengan cara membenarkan. Dan kebenaran itu tidak membutuhkan bukti. Seorang sufi pernah mengatakan kebenaran yang masih membutuhkan bukti baru separuh kebenaran. Kenapa? Karena hanya kesalahan yang membutuhkan bukti. Sehingga di pengadilan itu mencari kesalahan. Keliru kalau sampean mencari kebenaran. Coba dilihat putusannya. Terbukti bersalah, dok. Ya, bukan terbukti benar. Enggak, ya no. Tidak ada. Benar tadi kata-kata Mas Anies bahwa cinta itu diuji, tapi bukan dibuktikan, diuji. Pengujian itu bukan tentang benar salah. Pengujian itu tentang kadar. Dan segala sesuatu sudah ada kadarnya, kata Allah. Ya. Kalau cinta dibuktikan, sejak kapan cinta itu kesalahan? Ya. Tadi rumusnya sampean agak-agak berat, tapi itu betul. Kalau kekasihmu diminta, kasihkan. Loh, kita ini propertinya Allah. Kita tuh miliknya Allah. Properti kok punya rasa memiliki itu piye? Nggak masuk akal. Properti itu dimiliki.
Siapa yang memiliki? Allah. Allah yang maha memiliki. Nah kalau kita paham bahwa kita properti, kita paham bahwa kita itu dimiliki, kita paham bahwa kita itu milik ya, milik dari Allah, kita tidak akan merasa kehilangan. Karena yang merasa kehilangan itu adalah orang yang merasa memiliki. Kalau tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa kehilangan. Ya tak? Kalau memang harus hilang, harus lepas, saya memahaminya sebagai masa tugasnya sudah habis, sudah pensiun. Gitu. Sudah selesai tugasnya mendampingi saya. Mungkin menjadi rezeki bagi orang lain. Ya kan? Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Qada dan qadarnya itu sudah ada. Qada itu sesuatu yang belum terjadi, betul ya? Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau digabungkan disebut takdir. Takdir itu tidak bisa diubah katanya. Betul. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi? Oh, belum terjadi kok sudah diubah. Ya. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Oh, sudah terjadi ya nggak bisa diubah. Jadi yang bodoh itu kita ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah benar, kita saja yang tidak teliti membacanya. Segala sesuatu yang belum terjadi nggak bisa diubah. Segala sesuatu yang sudah terjadi ya nggak bisa diubah. Loh, tapi katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Apa bedanya nasib sama takdir? Perjumpaan itu takdir. Ya. Perpisahan itu nasib. Ya. Saling mencintai itu takdir. Nikah atau enggak nikah itu nasib. Ya. Nasib bagaimana mengubahnya? Ketika kata Allah kan kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, di antara ciptaan-ciptaan Allah, di antara segala makhluk ada yang tidak berpasangan. Ada kanan, ada kiri, depan, belakang, atas, bawah, baik, buruk, siang, malam, laki-laki, perempuan. Tapi ada yang tidak berpasangan. Apa coba? Ada yang tahu? Yang tidak berpasangan? Nah, betul. Jomblo. Nah, itu. Jomblo itu tidak berpasangan. Loh iya toh, sendirian itu kan tidak berpasangan. Ya. Satu lagi, apa yang tidak berpasangan? Sekarang. Ada nanti, ada tadi, ada kemarin, ada besok. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Tapi kalau sekarang itu nggak ada pasangannya. Ya. Nah, kalau Anda mempertemukan antara sendiri dan sekarang, Anda bisa mengubah nasib itu. Sesuai rumusnya tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarangmu kamu ubah. Siapa yang mengubah? Ya kamu sendiri. Gitu. Persoalannya sekarang itu datangnya cepat sekali. Dan tidak ada pengulangan. Sekarang gitu ya. Kalau yang nanti ya masih jauh. Kalau yang tadi sudah lewat, nggak bisa dirubah. Tapi kalau yang sekarang masih bisa diubah. Tapi sekarang itu datangnya cepat sekali. Sekarang. Meleset sedikit sudah jadi tadi. Ya kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah once in a lifetime, sekali seumur hidup. Kita menghadapi sekarang kita dengan melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Maka yang akan terjadi adalah terbaik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima dari Allah. Karena yang namanya suratan sudah jelas. Nggak bisa diapa-apakan, itu ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz sudah tercatat.
tapi tentang bagaimana kita menerima itu dengan cara yang terbaik. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Ya, nggak bisa diubah sudah. Kalau memang jatahnya harus tabrakan, tabrakan. Jatahnya harus naik kelas, naik kelas. Jatahnya mau dipecat, dipecat. Tapi bisa kita terima dengan baik. Di sini yang bisa diubah tuh nafsi-nafsinya ini di sini. Menerimanya dengan baik. Sehingga kalau kata Rendra, penderitaan dan kebahagiaan sama saja. Kata Buddha Gautama, senang dan sedih sama saja. Tentang bagaimana bersyukur. Nah itu bersyukur ini seperti mencet tombol. Anggaplah manusia itu, seluruh manusia itu rumah. Sudah memiliki kelengkapan yang sama. Sama-sama diberi lampu sama Allah. Tapi kok rumah si A ini terang benderang, rumah si B kok gelap gulita. Padahal sama-sama ada lampunya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah si A mencet saklar on, nyala. Si B punya lampu tapi tidak mencet saklar, tetap gelap gulita. Maka yang nyala tadi, yang terang benderang makmur, rejo, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang gelap ya penuh dengan tanda tanya, misteri dan lain sebagainya. Jadi seperti mencet tombol. Dan tombol yang paling ampuh itu afdholud doa, kalau tadi bilang mengubahnya dengan doa, afdholud doa alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah berikrar mengucapkan segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Rumus berikutnya berlaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Barang siapa kufur nikmatnya diambil, diubah musibah, azab. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebutan kiai alhamdulillah dulu siapa ya? Gampang nggih. Apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah. Ya. Karena dia paham betul segala sesuatu pemberian Allah pasti yang terbaik. Maka tidak ada pilihan lain selain bersyukur kepada Allah. Nah kalau sampean pengen kaya raya, pengen cerdas, pengen karirnya melesat, tadi pencet tombol alhamdulillah itu. Allah tambah nanti nikmatnya. Satu-satunya beb yang kita tidak boleh bersyukur, satu, nggak boleh bersyukur. Apa? Punya istri, nggak boleh bersyukur itu. Bahaya, ya. Kalau punya istri bersyukur ditambah istrinya. Jadi kalau istrinya cemberut, sabar. Kalau istrinya senyum, jangan bersyukur. Hati-hati, ya. Sabar ya. Pokoknya resepnya orang menikah itu sabar, nggak boleh bersyukur. Syukur tambahin sama Allah.